Bathara Kala, anak Dewa Siwa yang erat kaitannya dengan aliran Anggrek Jingga, yang menjadi sosok yang disembah oleh nenek Srintil sang guru mak lampir. Inilah kisah kelahiran sang Dewa Bathara Kala selengkapnya. Bathara Kala merupakan anak dari Dewa Siwa. Dewa Siwa pada masanya bersama dengan Bathari Giri Putri sedang melakukan perjalanan menyusuri sebuah lautan. Keduanya yakni Dewa Siwa dan Bathari Giri Putri terus berjalan setibanya di sebuah permukaan samudra. Diceritakan bahwa Dewa Siwa memiliki keinginan asmara yang begitu besar terhadap Giri Putri. Giri Putri menolak keinginan Dewa Siwa terhadapnya. Atas dasar itulah Dewa Siwa sangat marah terhadap Giri Putri. Hingga pada akhirnya keduanya kembali ke langit dan meninggalkan percikan air suci ke dalam samudra. Setelah kembalinya Dewa Siwa dan Bathari Giri Putri ke langit, Hyang Brahma dan Hyang Wisnu melihat percikan air suci tersebut. Dan dari kejauhan, Hyang Brahma dan Wisnu menyaksikan gelombang air bergejolak begitu dahsyat dan sangat tinggi. Dengan keadaan air samudra yang terus bergejolak, Hyang Brahma dan Hyang Wisnu melakukan pertapaan semedi. Tidak disangka percikan air suci tersebut berubah menjadi raksasa yang begitu besar. Atas kemunculan raksasa dari samudra tersebut, Hyang Brahma dan Wisnu terkaget ketika melihat perwujudannya. Raksasa tersebut muncul bermaksud mencari Dewa Siwa dan Bathari Giri Putri yang telah pergi menghilang ke langit. Raksasa tersebut mencoba ke barat, tidak ditemukan. Mencoba ke arah timur, utara, dan selatan, namun hasilnya tetap nihil. Karena kemarahan raksasa tersebut berteriak bagaikan singa yang dapat menggoncangkan seluruh samudra. Karena kekuatan yang begitu dahsyat hingga membuat sang Dewa Nawasa keluar. Dewata Nawasangha pun terkaget ketika melihat raksasa begitu mengerikan yang menggetarkan samudra. Karena dahsyatnya jeritan membuat Dewata Nawangsa marah dan murka. Dikisahkan hingga raksasa tersebut dikeroyok dan dihujani oleh anak panah oleh pasukan Dewata Nawangsa. Raksasa tersebut justru merasa tenang karena para dewata keluar. Para dewata raksasa tersebut dapat memberitahukan keinginannya. Namun para dewata memberikan peringatan kepada raksasa tersebut bahwasannya engkau adalah raksasa yang dimurkai dan akan segera terbunuh. Hingga peperangan antara raksasa dan Dewata Nawangsa terjadi. Seluruh pasukan dewata berhamburan karena tidak mampu menghalangi sang raksasa. Dan Dewata Nawangsa memutuskan pergi ke tempat Dewa Siwa. Para dewata yang kalah dalam pertempuran berucap kepada Dewa Siwa, "Mohon ampun Sang Paduka, Sang junjungan kami. Ada raksasa yang hendak bertemu Paduka dan mencoba menghancurkan seluruh surga loka beserta isinya. Seluruh kekuatan sudah kami kerahkan, namun hasilnya nihil. Kami berharap Paduka bisa keluar untuk menghalangi kekuatan tersebut. Jika tidak segera teratasi, maka seluruh langit dan surga loka akan menjadi hancur lebur." Yang Siwa pun menjawab permintaan mereka dengan berkata, "Janganlah kalian merasa cemas atas semua itu, saya akan keluar dan menahannya." Ketika Yang Siwa bertemu raksasa tersebut, Yang Siwa berkata, "Wahai raksasa yang begitu mengerikan, engkau berdosa besar atas kehancuran ini. Kini engkau akan terurung dan terbunuh tanganku." Tanpa waktu yang lama, pertarungan Yang Siwa melawan raksasa tidak terelakkan. Dan dikisahkan Hyang Siwa melarikan diri dari peperangan tersebut karena senjata praja milik Hyang Siwa tidak berpengaruh apa-apa terhadap raksasa. Hyang Siwa dikejar oleh raksasa tersebut hingga terasa badannya lemah. Hingga pada akhirnya Hyang Siwa kembali dan memberikan perkataan kepada raksasa tersebut, "Hai raksasa yang berwajah mengerikan, apa kesalahan yang dimiliki dan telah diperbuat oleh Catur Lokapala sehingga engkau menyerang surga loka?" Sang raksasa menjawab, "Aku tidak ada sama sekali untuk berniat menghancurkan. Aku hanya datang untuk mencari tahu siapa sebenarnya ayah dan ibu dariku ini." Hyang Siwa menyuruh raksasa tersebut memotong terlebih dahulu taring mengerikan yang dimilikinya. Kemudian setelah memotong taring, Hyang Siwa memberikan sebuah jah supaya raksasa tersebut mendapatkan kesempurnaan dan bertemu ayah ibunya. Hyang Siwa berkata, "Engkau perwujudan semua kekuasaan. Engkau bermaksud menghidupkan dan membunuh. Engkau memiliki semua kewenangan tersebut. Karena engkau adalah putraku Hyang Siwa dan ibu Bathari Giri Putri." Selain itu, Bathari Giri Putri juga bersabda kepada raksasa tersebut, "Engkau akan berikan semua anugerah
namun jangan sekali engkau bersikap meremehkan apa yang telah aku anugerahkan. Masuk dan tinggallah kamu di desa Pakraman, tepatnya di Purandalam. Durga adalah nama yang akan kami berikan, karena nama tersebut berasal dari ibumu dan ayahmu yang Siwa memberikan nama kepadamu Batara Kala di saat taringmu dipotong atas konsekuensi yang telah diterima kepadamu. Nama Batara Kala yang diberikan kepadamu oleh Hyang Siwa memiliki sebuah kedudukan, yaitu Dewa Berbatak Kala, Wildanuja, Durga Piksaca, serta Kingkara raksasa yang menyimpulkan berbagai bentuk hama dan penyakit, serta segala bentuk racun yang memiliki kekuatan dahsyat serta sangat ampuh. Di saat engkau berada di wilayah desa, maka engkau mengatur segala yang engkau mangsa. Dan jika berkedudukan di sebuah dalam, maka gelarku adalah Batari Durga Dewi. Hal tersebut dikarenakan ibumu yang menganugerahkan semua yang engkau miliki. Jika engkau berada di pinggir, maka namaku adalah seorang Kalika. Dan jika di balik agung, namamu berubah menjadi seorang Jutis Rama, yang memiliki arti doa agar senantiasa memiliki kesempurnaan dalam pikiran. Setelah pertemuan itu, Batara Kala kembali tepatnya ke alam semesta, melaksanakan tugasnya untuk menjaga waktu, kematian, dan kelahiran kembali. Ia tidak hanya menjadi simbol kehancuran, tetapi juga menjaga keseimbangan alam semesta yang sangat penting. Batara Kala seringkali digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, namun di balik itu semua ia adalah simbol dari siklus hidup dan mati yang abadi. Dalam mitologi Bali, ia menjadi simbol dari waktu yang tidak bisa putar kembali, dan juga mengingatkan manusia untuk tidak terjebak dalam keinginan untuk menghindari takdir. Cerita Batara Kala mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa kehidupan ini selalu berjalan. Kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali adalah bagian dari tatanan alam semesta yang tidak bisa dipisahkan. Batara Kala mengingatkan kita bahwa setiap detik yang kita jalani adalah berharga, dan bahwa kita harus menjalani hidup dengan bijaksana, tidak menunda-nunda dan menghormati waktu yang kita miliki. Dan ajian dari Batara Kala inilah yang membuat Nenek Serintil menjadi sakti mandraguna, sehingga dia mampu mentransfer ilmunya kepada Siti Lampir Maimunah, hingga membuatnya sangat ditakuti oleh masyarakat desa. Demikianlah kisah tentang Batara Kala, sang dewa yang menguasai waktu, kematian, dan kehancuran. Melalui cerita ini, kita belajar bahwa meskipun Batara Kala seringkali terlihat menakutkan, ia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Tanpa waktu dan perubahan, dunia tidak akan pernah berkembang atau bertumbuh. Tanpa waktu, perubahan dunia tidak akan pernah berkembang atau bertumbuh. Sebuah pengingat bagi kita semua untuk menghargai waktu. Sekian cerita tentang Batara Kala yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk terus memberikan komentar di bawah terkait pendapat dan tanggapan Anda. Semoga cerita-cerita ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semua. Saksikan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap penasaran.